langsung saja kepada televisi waktu dan tempat kepada Ustaz Roni Rodiana, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu sarabi wal ihtiram, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta kenikmatan bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatul udma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Imad dan juga DKM Al Hikmah Telkom, dan juga kepada jamaah segenap semua yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu, saya doakan mudah-mudahan puasanya dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, ada waktu sekitar 20 menit untuk menyampaikan mengenai tentang nuzulul Quran. Tentang nuzulul Quran. Di sini ada beberapa pembahasan. Hal yang pertama yang ingin dibahas adalah definisi dan pentingnya Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah, yaitu firman-Nya Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam secara mutawatir. Mutawatir itu otentik, ya, dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Al-Quran. Jadi ada ciri khas Al-Quran. Yang pertama tadi disebutkan sebagai kalamullah, yaitu ucapan atau firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika kita membaca Al-Quran, ini sama dengan kita berdialog dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita membaca Al-Quran, itu pun Allah sedang dialog dengan kita. Hanya saja terkadang kita tidak merasa sedang berdialog, karena bisa jadi penghayatan terhadap bacaan Al-Quran tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu penting untuk kita memiliki target setiap hari itu, tidak hanya satu lembar baca begitu saja, tetapi kita baca yang namanya terjemah. Kalau tidak paham terjemahnya, maka kita baca tafsirnya. Maka kita melihat dari mushaf-mushaf itu, tapi bukan mushaf Timur Tengah, tapi mushaf Indonesia, itu suka ada tanda ain. Suka ada tanda ain. Nah, tanda ain ini adalah tema. Dan saya sarankan Bapak dan Ibu bisa mendownload ya aplikasi. Aplikasinya itu ada banyak. Salah satu aplikasi yang menyediakan tafsir Kemenag itu di NU Online. Yaitu bisa tuh di-download NU Online, di sana ada tafsir, Tafsir Kemenag. Itu bagus, penjelasannya rinci. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa tuh. Jadi ketika baca Quran bisa melihat itu juga bagus, ya. Nah,
Kedua, tadi disebut dengan mukjizat. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kitab lain yang bisa menandingi keindahan dan keaslian Al-Quran. Tidak ada. Jadi otentiknya itu betul. Coba aja, dulu pernah ada orang yang nantang-nantang pingin membuat hal yang serupa. Ya sama Allah dipersilakan. Silakan engkau membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Jangan yang serupa semuanya, satu surat. Kalau tidak mampu satu ayat, ternyata nggak bisa. Dulu pernah ada yang mengaku Nabi, dia turun surat katanya. Dia meniru surat Al-Qari'ah. Pan Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ini enggak Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, gajah. Apakah gajah? Tahukah kamu apakah itu gajah? Kan nyambung gitu. Sedangkan Al-Quran menceritakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Apakah kita tahu? Tidak tahu. Allah yang menjelaskan yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth. Masya Allah. Itulah Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Terus tadi disampaikan secara mutawatir. Yang dikatakan dengan mutawatir itu adalah otentik dan terjaga. Dihafalkan dan ditulis sejak masa Nabi, kini tanpa perubahan sedikit pun. Jadi otentik keasliannya itu, tidak ada berubah sedikit pun. Ya, bagaimana Ustadz dengan kaligrafi Al-Quran itu bacaan? Kalau tulisan khot itu bisa berubah-ubah. Kan kita ada kaligrafi kan, itu berubah, tetapi bacaannya tetap sama. Bapak Ibu yang pernah ke Mekah, ke Madinah, coba bandingkan dengan imam yang ada di Indonesia. Kan bacanya sama juga. Kalau ada nun ditahan kan, in kuntum, tidak in kuntum, semuanya serupa, disengaukan. Ketika ada tanda alis itu kan dipanjangkan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, itu dipanjangkan. Semuanya sama. Nah, itulah bukti bahwa Al-Quran itu otentik dan terjaga, mutawatir. Dari mana? Nanti akan diterangkan bagaimana cara turunnya Al-Quran. Terus berikutnya ciri khas Al-Quran adalah membacanya adalah ibadah. Mendapat pahala meskipun hanya membaca satu huruf. Mana hadisnya? Dikatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, satu huruf. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ini hadis Tirmidzi nomor 2910. Ini sahih. Berarti kalau kita membaca alif lam mim ada berapa huruf? 3 kebaikan. Satu kebaikan dikali berapa? 10. Berarti berapa? Baru membaca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu berapa huruf? 19 huruf. 190 kebaikan. Itu di bulan biasa. Di bulan Ramadan bisa berkali lipat. Bisa berkali-kali lipat di bulan Ramadan ini. Baik. Itu keutamaan membaca Al-Quran. Kalau Bapak membaca Arab-Arab yang lain, itu tidak akan mendapatkan 10 kebaikan seperti hanya membaca Al-Quran. Ya, ini Al-Quran memiliki keutamaan. Membacanya satu huruf saja itu memiliki 10 nilai kebaikan. Nah, lalu bagaimana pentingnya Al-Quran dalam kehidupan? Ini yang mesti kita tanamkan dalam diri. Betapa Al-Quran itu penting untuk kehidupan kita. Yang pertama adalah sebagai petunjuk hidup. Ternyata Al-Quran itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengatur. Contoh Bapak dan Ibu,
Ketika kita ada surah tuh Al-Baqarah 261 itu tentang infak. Tentang infak. Matsalul ladzina dikatakan orang-orang yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ya, dikatakan bahwa permisalan orang-orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah kamatsali habbatin ambatat, seperti dia sedang menanam satu biji, ya, sab'a sanabil. Satu biji itu tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan dari itu tumbuh jadi 100 mi'atu habbah. Nah, ini Quran tentang sedekah. Ternyata sebelumnya diceritakan tentang azab-azab, tentang kehancuran-kehancuran negara-negara dulu. Diceritakan. Nah, kalau kita melihat merujuk, ketika di Al-Quran itu sebelumnya ayat yang menceritakan tentang negara-negara, negeri-negeri yang dibinasakan, kan otomatis tuh untuk membangun negeri itu butuh apa? Butuh yang namanya itu dana. Maka dari itu ketika turun 261 ini secara mushaf ini mengajarkan ketika ingin membangun negara maka dibutuhkan apa? Pengorbanan, baik jiwanya, hartanya. Nah, ini subhanallah, jadi Al-Quran itu betul-betul menjadi pedoman kehidupan bagi kita. Terus lagi, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, Al-Quran itu menjadi pembeda mana hak mana batil, ukurannya adalah Al-Quran. Terus sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, barangkali ada di sini yang ketika membaca Al-Quran ketika dalam kondisi sakit lalu ditembakkan ke yang sakit itu. Apakah ada nggak? Kalau ada, insya Allah cepat sembuh itu. Ya, cepat sembuh. Kenapa? Karena itu penyembuh. Bagi apa? Bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Asyifa. Hanya saja banyak orang yang membaca Al-Quran tidak diniatkan. Harusnya diniatkan. Contoh, Bapak dan Ibu pernah nggak melihat ada ustadz yang sedang meruqyah, tiba-tiba yang kesurupan itu langsung, si setannya itu langsung bereaksi. Tapi ketika Bapak dan Ibu membacakannya kok biasa aja. Bedanya apa? Kalau di sini ada senjata, kita tahu nih kita punya senjata, tapi nggak ditodongkan, ngaruh nggak kepada orang yang di depannya? Nggak ngaruh. Nah, begitu pula orang ketika dia sudah tahu bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup, bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh, tapi dia tidak diarahkan kepada yang sakit, gitu kan? Bagaimana bisa berdampak cepat gitu? Nah, otomatis oleh karena itu ketika membaca Al-Quran kita sadari kita itu punya penyakit. Kalaupun tidak penyakit lahir, ada penyakit batin. Maka kita memohon kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Seiring dengan membacanya Al-Quran, seiring itu pula Allah menyembuhkan luka fisik ataupun luka batin kita. Begitu. Nah, berikutnya pentingnya Al-Quran dalam kehidupan sebagai sumber hukum Islam. Ini menjadi dasar hukum Islam bersama dengan hadis, ijma, qiyas. Jadi ada Al-Quran, kalau tidak ditemukan di Al-Quran ada hadis. Kalau misalkan di Al-Quran dan hadis tidak ditemukan kasus yang mirip kayak begitu, ada namanya qiyas, metode analogi. Oh, ini mirip kasusnya kayak gini, kayak di Al-Quran, kayak di hadis, maka ada keputusan. Itu namanya ijma nantinya. Nah, Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam. Nah, apa dalilnya Al-Quran sebagai petunjuk? Dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Nah, kesimpulan dari poin ini, satu, Al-Quran adalah pedoman utama. Utama untuk siapa? Untuk umat
Islam yang tidak ada bandingannya. Yang kedua, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia, memberikan petunjuk dan solusi dalam setiap aspek kehidupan. Jadi di dalam sebuah hadis dikatakan, orang ini seperti ini ya, bahasanya itu dibahasakan oleh saya. Jadi orang yang di dalam hatinya itu tidak ada bacaan Al-Quran, itu ibarat rumah kosong. Bagaimana kondisi rumah kosong? Banyak debu, banyak virus, kotor, mudah tersinggap penyakit. Begitupun ketika di hati kita tidak ada Al-Quran yang masuk, maka hidupnya itu penuh dengan kekeringan, kekotoran, dan tidak teratur dan terarah. Bisa jadi kesulitan-kesulitan itu muncul. Kenapa? Karena tidak ada Al-Quran di hatinya. Baik. Nah Bapak Ibu, sebagai penutup, karena memang kita dibatasi dengan waktu, yang kedua adalah tentang proses turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Bagaimana prosesnya? Nanti insya Allah materinya saya kirim ke Ustadz Imad. Barangkali Bapak Ibu mau membacanya, ya nanti bisa. Mangga itu silakan. Ini sudah dari berbagai referensi, jadi nanti bisa dibaca sama Bapak dan Ibu, ya, sebagai oleh-oleh dari saya. Karena memang banyak bahasanya, ini untuk 1 jam saya buat, tapi memang karena waktu ya, begitu. Nah pertama, baik, ayat-ayat tentang turunnya Al-Quran. Ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang diturunkannya Al-Quran pada malam yang istimewa. Pada malam yang istimewa. Yang kedua surah Al-Baqarah tadi 185. Yang kedua adalah surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Dan yang ketiga surat Ad-Dukhan ayat ketiga, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Nah, jadi Al-Quran itu turun di mana? Di mana? Di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ini terjadinya saat bulan Ramadan. Kapan tanggalnya? Nah, ini banyak perbedaan pendapat mengenai tentang tanggal. Nah, berikutnya pendapat ulama tentang nuzulul Quran. Para ulama itu berbeda pendapat mengenai apa? Mengenai bagaimana proses turunnya Al-Quran. Yang pertama ada pendapat Ibnu Abbas. Ini sahabat. Jadi kata Ibnu Abbas dikatakan Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Secara sekaligus dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Berapa surat? 114 surat. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Kemana? Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Langit, bumi, ya, langit dunia. Pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar, ya, di bulan Ramadan. Jadi bukan di bulan apa lagi, tapi di bulan Ramadan. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi dari mulai surat Al-Fatihah sampai Anas turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Terus setelah itu, menurut pendapat Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan. Nah, dari Baitul Izzah langit dunia ke Nabi itu selama 23 tahun. Kalau dulu kita belajar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan. Nah, itu menurut pendapat Ibnu Abbas. Yang kedua, menurut pendapat As-Sa'bi. As-Sa'bi ini seorang tabi'in. Tabi'in ini gurunya Imam Abu Hanifah. Ini As-Sa'bi. Jadi dari Rasulullah punya murid namanya sahabat. Rasulullah wafat, sahabat jadi guru. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Nah, sahabat pada meninggal, tabi'in ini jadi guru. Punya murid namanya tabi'in. Tabi'in meninggal, tabi'in jadi guru, maka selanjutnya adalah itba, begitu sampai saat ini.
Nah, yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar adalah permulaan wahyu, bukan seluruh Al-Quran, hanya permulaannya saja. Setelah itu wahyu turun secara bertahap selama 23 tahun. Ini kata As-Sa'bi. Terus kalau kata mufasir, ya pendapat sebagian mufasir, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar. Ya, 23 Lailatul Qadar di masing-masing tahun kenabian. Setiap tahun Allah menurunkan bagian dari Al-Quran yang akan diwahyukan dalam tahun tersebut. Nah, lalu bagaimana dari ketiga pendapat itu? Ternyata dari ketiga pendapat tersebut, pendapat pertama dan kedua dapat dikompromikan, dan inilah yang dipegang oleh jumhur ulama, yaitu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz secara sekaligus ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi selama 23 tahun lamanya sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ruh, ditanya tentang kejadian-kejadian masa lalu, itu Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya, apa sih hikmahnya turunnya Al-Quran secara bertahap? Hikmahnya satu, menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah, ya, karena menghadapi tantangan dakwah itu sangat berat. Nabi Muhammad itu dakwah, satu di kalangan musyrikin, dua di kalangan kafirin, ketiga di kalangan Yahudi dan Nasrani. Itu mereka, terutama Yahudi dan Nasrani, mereka sudah memegang kitab Taurat dan Injil, sehingga akhirnya sering banyak pertanyaan-pertanyaan yang menguji apakah betul ini Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi atau bukan. Maka ketika mereka bertanya tentang Nabi Isa, dijawab di dalam Al-Quran. Bertanya tentang Nabi Musa, dijawab oleh Al-Quran. Terus yang kedua, sebagai mujizat dan tantangan bagi orang kafir. Maka Allah menantang orang-orang kafir, kalau engkau mampu membuat yang serupa, buatlah yang serupa. Kalau tidak mampu, satu surat. Kalau tidak mampu, satu ayat. Dan kata Allah ditekankan, kamu tidak akan mampu sedikit pun. Terus mempermudah hafalan dan pemahaman. Ya, ini supaya mempermudah hafalan dan pemahaman. Dan yang berikutnya sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan hukum. Ada datang seorang wanita mengadukan tentang suaminya yang menggugat cerai, ada. Terus tentang waris turun begitu. Dan yang terakhir adalah menunjukkan bahwa Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terakhir dari saya, ini malam 18 nanti malam, ada tinggal 11 atau 12 malam lagi. Kita berburu yuk Lailatul Qadar. Hidupkan malam dari mulai maghrib sampai matla'il fajr. Itikaf di masjid. Kalau ibu-ibu nggak bisa itikaf di masjid karena haid, ibu-ibu bisa zikir. Wala zikrullahi akbar. Tidak bisa sholat, ibu dikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu malam kalau misalkan pingin bobo, ngantuk gitu kan, tidur saja, tapi nanti terbangun lagi. Kenapa? Karena nanti Lailatul Qadar itu akan turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi nanti langit itu akan dipenuhi oleh malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Mereka itu memenuhi langit ini sehingga langit ini menjadi sempit. Dan mereka merindukan umat Nabi Muhammad yang melakukan dua hal. Satu, yang gemar memberi makan. Karena di langit sana, para malaikat gak pernah menemukan ada yang saling memberi makan. Karena malaikat gak makan. Yang kedua, malaikat rindu dengan umat Nabi Muhammad yang senantiasa menangis menyesali dosa dan ingin sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirindukan oleh malaikat. Oleh karena itu, kita manfaatkan Lailatul Qadar, ya. Ramadan ini, malam-malam Ramadan terakhir ini, ya, tinggal 11 harian lagi, kita manfaatkan untuk banyak melakukan istighfar kepada Allah, perbanyak lagi sholatnya, perbanyak lagi membaca Al-Qurannya, dan kabar gembiranya, jika sekiranya Bapak Ibu saya sedang beribadah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dinilai ibadahnya selama 1000 bulan lamanya. Artinya kita dicatat sedang ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Kalau secara hitungan usia kita, sulit sekali kita mencapai usia 83 dan semuanya dipakai ibadah. Belum lagi dipotong masa balik, belum lagi dipotong masa tidur, sedikit. Tapi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu sama dengan kita
dianggap beribadah selama 83 tahun 4 bulan lamanya atau 1000 bulan. Itu saja Bapak dan Ibu, inilah keberkahan Lailatul Qadar, nuzulul Quran, dan kita berharap Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk memaafkan, karena sebenarnya Allah itu adalah pemaaf dan kita butuh dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Ada lewat waktu sedikit 5 menitan ya. Hapunten kasadayana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oh, mangga. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tundukkan hati dan pikiran kita. Kita memohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya permohonan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah, kami menghadapkan diri kami kepadamu ya Allah, dan kami memohon ampun terhadap kesalahan dan dosa kami kepadamu ya Allah. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami bertahun-tahun untuk bisa mengalami Ramadan, tapi sekiranya jika kami kurang di dalam memenuhkan ibadah kami kepadamu, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami, sayangi kami, cukupkan kami, angkat derajat kami, berikan kami rezeki ya Allah, sehatkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, dan untuk kedua orang tua kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah, hapus segala dosa-dosanya. Jika mereka sudah tiada, berikanlah tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Jika mereka masih ada dan sekarang sedang sakit, berikanlah kesembuhan dan kesabaran kepadanya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang mengalami kesempitan rezekinya, sedangkan Engkau Maha Kaya dan Maha Melapangkan, berikanlah rezeki, kelapangan kepada kami semua. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang merindukan anak di dalam rumah tangganya, sedangkan Engkau adalah yang Maha Pemberi, berikanlah keturunan yang soleh dan soleha kepadanya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan dan Engkau Maha Pemberi solusi, berikanlah solusi yang terbaik kepadanya. Ya Allah, kami memohon agar di bulan Ramadan ini puasa kami, salat kami, ibadah kami, dan hal-hal lain baik kami diterima oleh-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik dari kami untuk-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya aturkan terima kasih kepada Ustaz Roni Robiana, juga kepada para jemaah yang sama-sama hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dengan kita beriktikaf di sini di masjid, berdiam diri terlebih dahulu mendengarkan pengajian dalam momen nuzul Quran ini, senantiasa menjadi catatan amalan kebaikan untuk kita, juga semakin mendapat keberkahan untuk kita, nilai-nilai ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya. Mohon maaf atas segala